Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdullah Azzam, MSI, pada hari ini. Beliau membahas secara mendalam tentang kekayaan, kedermawanan, dan prinsip warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana harta peninggalan beliau dikelola setelah wafatnya. Semoga dari intisari ini, kita semua bisa memetik hikmah dan pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Pendengar yang budiman, Ustadz Abdullah Azzam menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Meskipun secara materi beliau tidak memiliki banyak harta pribadi, hati beliau dipenuhi dengan kekayaan spiritual dan kelapangan. Harta yang datang kepada beliau, seperti rampasan perang dari Khaybar atau Madinah, atau hadiah, selalu beliau bagikan kepada yang membutuhkan. Beliau tidak pernah mengejar dunia. Salah satu contoh kedermawanan beliau adalah saat memberikan lebih dari 100 unta kepada Abu Sufyan dan para sahabat lainnya setelah Fathu Makkah atau Perang Hunain. Ini menunjukkan betapa besar jiwa dermawan beliau. Kemudian, Ustadz juga mengingatkan kita tentang prinsip warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mewariskan harta benda kepada keluarganya. Ini ditegaskan dalam sabda beliau yang sangat terkenal, kami para nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Prinsip ini berlaku mutlak untuk seluruh nabi dan rasul Allah. Lalu bagaimana pengelolaan harta peninggalan nabi setelah beliau wafat? Segala sesuatu yang beliau tinggalkan, seperti tanah, pedang, baju perang, kendaraan, hingga budak, secara otomatis menjadi sedekah atau harta wakaf untuk kemaslahatan umat. Harta sedekah ini kemudian dikelola oleh pemimpin umat Islam, yaitu khalifah yang berkuasa. Mulai dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib, semua mengelola harta tersebut sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi. Istri-istri Nabi pun tetap mendapatkan nafkah dari harta sedekah ini. Mereka tidak diperbolehkan menikah lagi setelah wafatnya Nabi dan tetap tinggal di tempat tinggal mereka hingga akhir hayat. Ustadz Abdullah juga menceritakan dua kisah penting terkait hal ini. Pertama, kisah Fatimah radhiyallahu anha yang setelah wafatnya Nabi pernah datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menanyakan warisan ayahnya. Abu Bakar kemudian menjelaskan bahwa Nabi tidak mewariskan harta, melainkan segala peninggalannya menjadi sedekah, berdasarkan hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi. Fatimah pun menerima penjelasan tersebut, meskipun sempat bersedih karena kerinduan yang mendalam kepada ayahandanya. Kisah kedua adalah saat Abbas, paman Nabi, dan Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu Nabi, pernah datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mereka ingin meminta pengelolaan tanah Khaybar yang merupakan peninggalan Nabi. Namun Khalifah Umar bin Khattab dengan merujuk pada prinsip yang sama, menegaskan bahwa harta tersebut adalah sedekah yang dikelola oleh khalifah, bukan untuk diwariskan atau dikelola secara pribadi oleh keluarga Nabi. Tentu saja tujuan Abbas dan Ali saat itu sebenarnya adalah untuk mengelola harta tersebut agar dapat disedekahkan kembali kepada fakir miskin. Ini menunjukkan betapa kuatnya prinsip ketaatan pada syariat, bahkan di antara keluarga terdekat Nabi sekalipun. Terakhir, Ustadz Abdullah juga sedikit mengulas tentang penulisan Al-Quran dan hadis. Pada masa Nabi, Al-Quran ditulis terpisah oleh para sahabat, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar, dibukukan pada masa Umar, dan distandarisasi pada masa Utsman.
Sementara untuk hadis, pada masa Nabi, penulisannya sempat dilarang untuk menghindari tercampurnya dengan Al-Quran. Penulisan pribadi dimulai pada masa sahabat, dan pengumpulan dan kodifikasi resminya baru dimulai pada generasi tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, dari intisari kajian ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Pertama, kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan nyata tentang bagaimana kita seharusnya melepaskan diri dari keterikatan harta duniawi. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati dan kedermawanan, bukan penumpukan materi. Kedua, kedermawanan Nabi yang tanpa batas. Beliau mengajarkan pentingnya memberi dan berinfak di jalan Allah, bahkan hingga tidak menyisakan apapun untuk diri sendiri, demi membantu sesama dan menegakkan agama. Ketiga, pelajaran tentang kepemimpinan yang amanah dan adil. Para khalifah setelah Nabi menunjukkan integritas dan ketaatan yang luar biasa dalam mengelola harta umat sesuai syariat, meskipun itu berarti menolak permintaan dari keluarga terdekat Nabi sekalipun. Ini adalah pelajaran tentang keadilan dan amanah yang luar biasa dalam memimpin. Keempat, keluarga Nabi sebagai teladan ketaatan. Mereka, meskipun memiliki kedudukan mulia, tetap tunduk pada hukum syariat dan prinsip yang ditetapkan Nabi, menunjukkan keikhlasan dan ketaatan mereka. Dan kelima, pentingnya sumber daya untuk kebaikan. Nabi memiliki banyak harta yang kemudian menjadi sedekah, agar beliau memiliki sumber daya yang cukup untuk berinfak, bersedekah, dan menafkahi istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa memiliki harta bisa menjadi sarana untuk melakukan kebaikan yang lebih besar di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita pemahaman yang bermanfaat, menjauhkan kita dari segala keburukan, dan melimpahkan kepada kita kecukupan, kesehatan, dan keselamatan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan takwa yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya, hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah.